Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh pada masa daring ini. Pada pertemuan kali ini, matematika wajib kelas 12 akan dilanjutkan pada materi jarak titik ke bidang. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, selalu dilanjutkan jarak titik ke bidang. Nah, pada soal yang saya contohkan di sini, ada 3 pertanyaan, yaitu tentukan jarak titik ke bidang dari titik E ke bidang AFH. Lalu dari titik E ke BDG. Lalu yang ketiga adalah jarak titik E ke PQR. Nah, soal yang pertama, untuk penulisan jarak biasanya kita singkat D kurung siku E, AFH, kurung siku tutup. Jadi D itu mewakili kata distance, yang artinya adalah jarak. Nah, kalau tertulis satu huruf itu artinya titik, kalau 2 huruf nanti artinya garis, misalkan dari E, HF berarti jarak titik E ke garis HF. Nah, kalau tertulis lebih dari 2, 3, atau 4 itu sudah artinya bidang. Contohnya adalah titik E ke AFH, atau jarak titik E ke BCGF. Nah, contohnya seperti itu. Untuk pencarian menentukan jarak titik ke bidang, yang pertama adalah kalian tentukan dulu jarak yang mewakili dari titik E ke AFH. Untuk mencarinya kita harus mengilustrasikan terlebih dahulu manakah garis yang mewakili sebagai jaraknya. Kita ketahui bahwa di sini titik E lalu bidang AFH di sini. Nah, jarak itu merupakan diambil yang terdekat. Jadi contohnya misalnya ini, saya punya titik E, misalkan ini titik E di sini. Lalu ada garis di sini. Nah, jarak terdekat, misalkan ini saya punya PQR, jarak terdekat itu adalah yang tegak lurus. Nah, kalau misalkan ada 3 garis, misalkan ini garisnya tegak, nah yang paling pendek itu pasti selalu yang tegak lurus. Jadi oleh karena itu kita cari jarak yang atau garis yang tegak lurus dari yang ditanyakan. Nah, contohnya di sini adalah dari titik E ke bidang AFH. Nah, itu yang dinamakan proyeksi. Jadi kita proyeksikan ke AFH. Proyeksi itu bisa dikatakan kita cari bayangannya di mana, yang tegak lurus. Nah, berarti ini kita bisa buat E kita proyeksikan dulu ke HF. Lalu kita tarik garis dari titik A. Nah, berarti garis ini nanti mewakili bidang AFH. Nah, berarti jarak titik E ke bidang AFH itu merupakan suatu titik di sini yang tegak lurus. Kita buat garis yang tegak lurus, atau saya ganti warna biar terlihat. Nah, berarti jarak titik E ke bidang AFH adalah garis yang biru ini. Kita sebut saja ini X. Nah, ini kita sebut saja titik, misalkan apa? Misalkan O. Nah, untuk lebih mudahnya, ini kan sudah kita ketahui bahwa jarak yang mewakili adalah garis X. Karena jarak titik E ke bidang ini yang tegak lurus. Kenapa kok ya dipilih yang ini? Karena ya tegak lurus itu tadi. Jadi jarak yang terdekat adalah garis yang tegak lurus. Kita buat gambar segitiganya. Di sini, di sini E, ini A, ini O. Ini tegak lurus. Lalu di sini kita tarik garis, di sini juga tegak lurus. Nah, tadi diketahui bahwa rusuknya adalah 12 cm. Nah, EO merupakan setengah dari EG. Jadi EO itu sama dengan setengah EG.
EG ini merupakan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu bisa dicari dengan mudah dengan menggunakan rusuk akar 2. Di sini rusuknya adalah 12, berarti EG itu setengah akar 2. Jadi EO itu setengah dikalikan EG tadi adalah 12 akar 2. Nah, ini kita bisa coret 12 bagi 2 itu 6. Berarti EO itu 6 akar 2. EO di sini 6 akar 2. Nah, sedangkan EA itu sama dengan rusuk 12. Berarti ini 12. Nah, kita cari AO. Nah, di sini kan merupakan segitiga siku-siku, berarti berlaku teorema Pitagoras. AO itu sisi yang terpanjang atau hipotenusa atau sisi miring. Berarti AO kuadrat itu merupakan jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Berarti AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Karena yang dicari adalah AO bukan AO kuadrat, berarti kuadratnya berubah di kanan menjadi akar pangkat 2. Jadi ini akar dari AE kuadrat ditambah EO kuadrat. AE itu tadi berapa? AE itu 12 kuadrat. Berarti kita 12 kuadrat. Ditambah EO itu 6 akar 2. Nah, hati-hati kalau di sini kan ada akar, di sini ada bilangan bulat, berarti kita tulis dalam kurung. Artinya masing-masing ini dikuadratkan. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12. Kalau dihitung nanti kalian ketemu 144. Nah, ini berarti artinya 6 kuadrat. 6 dikuadratkan itu 36. Dikali akar 2 dikuadratkan, akarnya menjadi hilang. Jadi akar 2 kalau dikuadratkan, itu akarnya sudah hilang. Jadinya 2. Jadi kalau akar 2 kuadrat hasilnya 2. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Jadi ini 36 kali 2. 36 kali 2 itu 72. 144 ditambah 72 itu berapa? Ini 6. Ini 11, 51, 216. Berarti akar 216. Nah, 216 ini nanti mencari akarnya seperti kemarin, yaitu kita pakai pohon faktor. 216 kita bagi 2. Bagi 2 ini 108. Dibagi 2 ini 5. Bagi 2 ini 5, 4. Dibagi 2 ini 26. Dibagi 2 ini 13. Nah, 13 ini sudah bilangan prima. Artinya yang keluar itu hanya 54 dibagi 2 itu 27. Lalu dibagi 3 itu 9. Nah, 9 itu masih bisa dibagi dengan 3 ya. Berarti ini 3, ini 3. Yang bisa keluar adalah angka yang kembar. Berarti ini dan ini. Berarti sama dengan yang keluar adalah 2. Salah satu ya yang keluar. Ini 2, ini 3. Berarti 2 kali 3 itu 6 akar. Yang di dalam akar itu juga sisanya 2 dikalikan 3. 6 akar 6. Berarti AO ini 6 akar 6. Ini X. Nah, baru dari sini kita bisa menggunakan kesamaan segitiga yang kita pelajari pertemuan kemarin. Nah, kesamaan segitiga aslinya gampang sekali. Jadi kalau luas segitiga di sini adalah segitiga AOE, itu kan sama dengan di sini kan tegak lurus di sini, berarti EO bisa dikatakan sebagai alas, EA-nya tinggi, berarti setengah dikali alasnya adalah 6 akar 2
dikali tingginya adalah 12. Bisa juga dicari, nah ini bisa dianggap sebagai alas, di sini tinggi karena ini tegak lurus, berarti alas dan tingginya bisa menggunakan alasnya 6 akar 6, X-nya tingginya adalah X. Berarti setengah kali alasnya adalah 6 akar 6 dikalikan tingginya yang tegak lurus dengan alas yaitu X. Nah, yang kita cari adalah X, berarti selain X ini saya pindah ke kiri, karena ini perkalian berarti ke pindah ruas menjadi pembagian. Nanti X-nya turun, yang tidak dipindah kita turunkan, setengah 6 akar 2. Nah, yang dipindah ini menjadi pembagian per setengah kali 6 akar 6. Yang bisa dicoret adalah setengah, dengan setengah ini 1, lalu 6 dengan 6 juga 1. Nah, sisa akar 2 kali 12 per akar 6. Nah, akar 6 itu merupakan akar 2 dikali akar 3. Berarti bisa ditulis akar 2 kali 12 per akar 6 itu sama dengan akar 2 kali 3. Karena akar 2 kali akar 3 itu sama dengan akar 6. Jadi kalau akar dikalikan, yang di dalam akar dikalikan. Nah, berarti X sama dengan, nah ini kan sama. Akar 2 dibagi akar 2 itu 1. Berarti tinggal 12 per akar 3. 12 per akar 3. Kita rasionalkan, maksudnya rasionalkan adalah biar yang penyebutnya tidak bentuk akar. Berarti kalikan akar 3 per akar 3. Jadi ini menyusahkan, kalau yang di bawah ini akar 5 ya kamu kalikan akar 5 per akar 5. Berarti X sama dengan 12 akar 3. Nah, akar 3 dikalikan akar 3 itu sama dengan akar 3 kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 3. 12 dibagi 3 itu 4. Berarti X, bisa saya tulis dibalik, X sama dengan 4 akar 3. X ini merupakan jarak dari E ke AFH. Berarti jarak titik E ke bidang AFH adalah 4 akar 3. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Soal nomor 2 itu merupakan jarak dari titik E ke BDG. Nah, kita cari garis yang mewakili terlebih dahulu. Berarti kita proyeksikan dulu E ke G untuk membantu kalian nanti. Kita tarik garis dari titik E ke G. Lalu kita tarik garis. Oh ya, ini bisa kita buat pas di tengahnya. Nah, ini kita tarik garis lagi. Nah, berarti ini, misalkan ini adalah O. Berarti EO dengan OG itu bisa dilihat bahwa ini adalah sama. Kenapa sama? Karena ini BD diagonal bidang pada kubus, yang artinya membagi 2 sama besar, berarti ini EO dan OG sama. Atau bisa saya gambar seperti ini. Nah, anggap saja sama ya. Ini EO, ini OG atau GO. Ini A, ini C. Nah, jadi ini tepat membagi di tengah, karena BD itu merupakan bidang diagonal. Nah, berarti ini dengan ini sama. Lalu, jarak dari titik E ke BDG, nah BDG ini diwakili oleh garis GO atau OG. Nah, berarti jaraknya adalah dari titik E ke garis OG. Berarti ini garisnya adalah entah di mana yang dia tegak lurus dengan OG. Nah, kita buat seperti ini. Nah, diketahui bahwa OG dan OE atau EO adalah sama, sisinya sama panjang, berarti dia itu sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti dia itu tegak lurus di tengahnya.
Jadi dia tegak lurus di sini. Ntar saya setting dulu. Nah, berarti nanti kita menggunakan segitiga EOG. Nah, kita cari dulu masing-masing sisinya. EG itu merupakan bidang diagonal. Tadi diketahui bahwa rusuknya adalah 12. Nah, kalau bidang diagonal EG itu merupakan rusuk akar 2. Berarti EG itu 12 akar 2. Karena ini membagi 2, atau kita tulis saja 12 akar 2 ya. Ini 12 akar 2 untuk EG. Jadi EG itu bidang diagonal. Lalu untuk ini misalkan ini P. OP itu, nah di sini kan kita bisa tarik garis OP. Nah, OP ini merupakan sama dengan tingginya kubus atau sama dengan AE sama dengan GC. Nah, berarti sama-sama dengan 12. Nah, lalu untuk yang dicari misalkan ini adalah S. ES ini kita misalkan X. Jadi yang dicari ini X. Nah, kita cari dulu OG. Yang OC ini merupakan setengahnya AC. Jadi OC itu setengahnya AC. Sedangkan AC itu diagonal bidang sama dengan EG. AC sama dengan EG berarti setengahnya 12 akar 2. 12 dibagi 2 itu. Bentar, saya tulis terlebih dahulu biar lebih jelas. 12 akar 2. 12 kita coret dengan 2, hasilnya adalah 6. Berarti 6 akar 2. Untuk OC, di sini 6 akar 2. Untuk GC itu sama dengan tingginya, sama dengan OP tadi, berarti 12. Nah, berarti OG ini bisa dicari dengan Pythagoras. OG kuadrat sama dengan, karena ini sisi miring, berarti 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Nah, karena yang dicari adalah OG, bukan OG kuadrat, berarti kuadratnya kita pindah menjadi akar 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat itu hasilnya adalah 144. Nah, 6 kuadrat berarti 6-nya dikuadratkan 36, sedangkan akar 2 dikuadratkan itu 2. Berarti akar 144 ditambah 72. Jadi berapa? Yaitu akar, berarti 6, 11 simpan 1, 216. Sama seperti tadi kita buat poin faktor, 216 dibagi 2, 108 dibagi 2, 54, masih bisa dibagi 2, 27, 27 baru tidak bisa dibagi 2, berarti bagi 3. Ini 9, bagi 3, 3. Sudah stop karena sudah sampai ke bilangan prima. Kita lingkari yang kembar. Ini ya. Berarti ini keluar salah satu, ini keluar salah satu. Berarti yang keluar adalah 2 kali 3, yaitu 6. Yang di dalam akar yang tidak punya kembar, berarti 2 kali 3. Berarti akar 2 kali 3 yaitu 6. Berarti 6 akar 6. Berarti OG ketemunya 6 akar 6. Berarti kita bisa pakai menggunakan luas segitiga EOG. Sama dengan setengah dari, nah kita pandang dulu mana dulu yang sebagai alas sebagai tinggi. Misalkan ini alasnya, EG itu alas, tingginya adalah OP atau PO. Berarti EG setengah alasnya adalah 12 akar 2. Dikali tingginya yang tegak lurus adalah 12. Sama dengan kita bisa cari luasnya yang ini, X dengan OG. Yaitu setengah kali alasnya adalah OG. OG tadi ketemu 6 akar 6. Dikali tingginya adalah X yang kita cari. Nah, berarti kita bisa pindah ruas. X-nya turun. Berarti setengah
12 akar 2 kali 12. Nah, yang dipindah ini karena perkalian dengan X menjadi bagi. Dan ini per setengah kali 6 akar 6. Yang bisa dibagi adalah setengah dengan setengah. 12 dibagi 6, ini tadi 1 ya, 12 bagi 6 itu 2. Berarti ke bawahnya adalah 2 kali 12 itu 24 akar 2 per, nah akar 6 ini bisa kita tulis akar 2 dikali akar 3. Karena 2 kali 3 itu 6, karena masih akar ya, di dalam akar 6. Berarti akar 2 sama akar 2 kita bisa coret, sisanya 1. Berarti tinggal 24 per akar 3. Nah, kita rasionalkan, bisa saya balik di sini ya, X sama dengan 24 per akar 3. Kalikan, karena di bawah akar 3, berarti kalikan akar 3 per akar 3. 24 akar 3 per akar 3 dikalikan akar 3, itu hasilnya adalah 3. 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Berarti X adalah 8 akar 3. Nah, seperti itu. Berarti jarak dari titik E ke titik E adalah 8 akar 3. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, yang nomor 3, jarak dari titik E ke PQR. Nah, kita cari dulu mana garis yang mewakili dari titik E ke PQR. Seperti biasa, dari sini kita ambil titik tengahnya dulu. Nah, kita buat proyeksi atau bayangannya. Bayangan dari E ke PQ, berarti ambil titik tengahnya, lalu tarik garis. Nah, seret. Lalu, dari sini kita bisa buat garis yang mewakili PQR. Berarti kita ambil titik tengah dari R ke titik tengah yang satunya tadi. Nah, berarti untuk jarak dari titik E ke PQR adalah garis yang tegak lurus, entah di mana dia di tegak lurus yang antara E ke garis ini. Misalkan ini S, berarti garis titik E ke garis SR. Nah, berarti kita bisa pakai acuan segitiga ERS. Nah, kita gambar lagi, berarti ini E, ini S, ini R. Ini E itu tegak lurus ya, ini segitiga siku-siku di E. Mari saya buat lebih bagus lagi. Nah, ini E, ini S, ini R. Ini tegak lurus di E, lalu E itu juga tegak lurus di depannya yang SR. Nah, untuk mencari jarak titik dari E ke garis SR, jadi dari garis E ke SR ini adalah garis yang mewakili yang ditanyakan dari titik E ke PQR. Anggap saja ini X. Nah, kita cari dulu ES itu berapa. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan pada sisi alasnya, kalau misalkan ini saya tarik garis ini, lalu ini ambil titik tengahnya, ini titik tengahnya, tarik garis lagi. Nah, ini adalah membagi 1, 2, 3, 4. Berarti ini ES ini sama dengan 1/4 dari EG. Nah, EG tadi itu merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang, nah tadi rusuknya adalah 12. Berarti 1/4 dikali 12 akar 2. 12 dibagi 4 itu 3, berarti ketemunya adalah 3 akar 2. Berarti ES ini 3 akar 2. Lalu ER. ER di sini, ER merupakan setengah dari EA. Sedangkan EA itu tinggi kubus atau sama dengan rusuk. Berarti setengah kali 12, yaitu 6. Jadi di sini 6. Sementara SR di sini, nah SR ini kan bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras dari segitiga ERS.
Nah, berarti SR di sini adalah sisi miringnya. Berarti SR kuadrat itu sama dengan ER kuadrat ditambah ES kuadrat. Yang kita cari adalah SR-nya, berarti SR sama dengan akar dari ER kuadrat ditambah ES kuadrat. ER tadi ketemunya adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah ES kasih kurung 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat itu 36. Nah, hati-hati. Berarti kalau dikurung ini masing-masing dikuadratkan. Berarti 3 kuadrat itu 9 dikali akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan akarnya hilang. Akar 2 kuadrat adalah 2. Berarti 36 ditambah 9 kali 2 itu 18. Berarti 36 tambah 18. Ketemunya adalah 54 ya. Nah, untuk mencari akar 54 seperti biasanya kita pakai count faktor. 54 bisa dibagi 2, itu 27. 27 bisa dibagi 3 ya, nggak bisa bagi 2, berarti bagi 3. 9 bagi 3, 3. Sudah, stop sampai di sini. Cari angka yang kembar, berarti ini yang keluar salah satu, yaitu 3. Berarti akar 54 adalah 3 akar, sisanya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6, berarti 3 akar 6. Berarti SR di sini adalah 3 akar 6. Nah, baru kita pakai menggunakan prinsip kesamaan luas kesamaan segitiga. Berarti luas ERS itu sama dengan, kita pandang dulu bahwa ini alasnya, berarti tingginya adalah ER. Berarti setengah alasnya adalah 3 akar 2. Tingginya yang tegak lurus dengan alas yaitu 6. Sama dengan, bisa kita cari luasnya, yang dipandang adalah ini sebagai alasnya, tingginya adalah yang tegak lurus. Berarti setengah kalikan alasnya adalah 3 akar 6. Tingginya yang tegak lurus dengan alasnya, di sini X yang dicari. Nah, baru yang dipindah adalah yang setengah sama dikali 3 akar 6. Berarti ini turun tetap. Di setengah kali 3 akar 2 kali 6 per setengah kali 3 akar 6. Nah, mana yang bisa dicoret? Berarti setengah dengan setengah itu dibagi setengah bagi setengah 1. 3 bagi 3, 1. Tidak ada lagi ya. Berarti X sama dengan akar 2 kali 6. Nah, akar 6 ini bisa ditulis akar 2 kali akar 3. Akar 2 kali akar 3. Nah, ini kan sama-sama akar 2, berarti akar 2 bagi akar 2 itu 1, tinggal 6 dan akar 3. Nah, agar lebih sederhana, berarti yang karena di bawah akar 3, kita rasionalkan dulu, dikalikan akar 3 per akar 3. Berarti ketemunya adalah X sama dengan 6 akar 3 per 3 akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 3 kuadrat, berarti akarnya hilang. Berarti akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sementara 6 bagi 3 itu adalah hasilnya 2. Berarti X bisa saya tulis dibalik seperti ini, X sama dengan 2 akar 3. Nah, berarti jarak mewakili dari titik E ke PQR itu adalah X di sini, yaitu 2 akar 3. Nah, mungkin itu saja. Silakan jika ada pertanyaan, tanyakan di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.